Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، سيدنا قطب الرباني شيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل بعلوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن gunung jati شريف هداية الله من عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح الوالد حجي سفيان بنت حجي سليمان، والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني، وجدي كي حجي مصنف بن قرو حجي الياس، وجدي حجي سليمان بن مهدي قريش وأصولهم وفروعهم، وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, limpahkan rahmat pada junjungan kami, pemberi syafaat kepada umat, sebagai obat hati, sebagai penyejuk jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa, memberikan cahaya kesehatan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wasallim. Ya Allah, kami semua menghadap kepadamu, mengharap rahmat dan ampunanmu. Lindungilah kami dari azab alam barzakhmu, dan bebaskan kami dari api neraka, dan bebaskan
bebaskan kami dari api neraka. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin segala jamaah majlis Al-Awwal Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat walafiat. Masih diberikan taufik hidayah bahwasanya kita masih mau hadir ke majlis ilmu, majlis Al-Awwal Shalihin yang kita cintai. Mudah-mudahan kita pertama bisa istiqomah di majlis ini nih ya sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan majlis ini akan membawa kita semakin bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makin menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ahbab, kajian kita malam ini masih dalam kajian fikih dengan kitab At-Taqriratus Sadidah. Ya, di mana pembahasan kita kemarin membahas mengenai hukum ijarah, hukum sewa menyewa. Terakhir pembahasan kita al-ijaratul fasidah, ijarah yang rusak, hukum ijarah yang tidak sah atau rusak. Tastaqirru ujratul mithli fil ijarah al-fasidah bima yastaqirru bihil musamma fil ijarati sahihah, lakin la tajibul ujrah fil ijaratil fasidah illa bil intifa'. Ya, yang namanya ijarah yang tidak sah, misalnya tidak memenuhi syarat, ya, menyewa dengan nggak jelas, saya sewakan salah satu dari mobil saya ini, kan nggak jelas loh, ya, tapi tetap aja dijalanin. Saya sewakan ya, kepada Anda salah satu mobil saya dengan harga 500.000. Di situ ada Avanza, ada R3. Yang mana nih? Kan ini harusnya dari segi fikih nggak sah ini, ya, nggak boleh begitu. Cuma tetap dijalanin. Ya udah biarin, ya, nggak sah deh, misalnya gitu. Ini gimana? Apakah wajib dapat bayaran kalau mobilnya disewa, dipakai? Ya, katanya dia mendapatkan bayaran seperti dalam sewa menyewa yang sah. Nah, sebenarnya apa Ustaz? Kalau nggak sah tetap dapat bayaran juga? Beda. Kalau ijarah yang sah itu begitu akad bayarannya sudah menjadi milik si pemilik benda. Tapi kalau ijarahnya nggak sah, maka ujrohnya itu akan bayarannya itu akan diberikan kapan bisa dimiliki kalau sudah ada penggunaan benda tersebut. Ya, paham bedanya? Ana nyewain mobil salah satu sama Taufan, Anda sewain salah satu mobil Anda kepada ente dengan bayaran 1 juta untuk 5 hari misalnya. Ya. Terus Taufan milih R3, kan nggak sah sebenarnya nih. Ya. Kalau dalam ijarah yang sah, misalnya Anda bilang, "Fan, Anda sewain mobil R3 Anda 1 juta untuk 5 hari." Nah, itu kan sah tuh. Itu duit 1 juta langsung Anda milikin tuh. Mau Taufan pakai kayak enggak kayak pokoknya udah punya Anda itu duit. Tapi kalau yang fasidah, Anda nggak berhak dapat tuh duit kecuali sampai Taufan pakai tuh mobil. Begitu dipakai baru bayar. Paham kira-kira? Ya. Jadi beda di situ. Ini ijarah al-fasidah. Al-hukmu idza ajjara al-ardha bi ta'amin ma'lum. Sekarang permasalahannya hukum apabila seseorang menyewakan tanah dengan bayaran makanan yang jelas kadarnya. Saya punya tanah, ya. Lalu Anda bilang, "Fan,
Ente mau nyewa tanah anak? Iya, anak sewain tanah anak dengan beras 1 kintal. Anak sewain tanah anak selama sebulan atau 2 bulan dengan beras 1 kintal. Bayarannya beras. Boleh nggak? Boleh. Yasihu dzalik. Sah hal demikian itu bil ittifaq, ya, dengan kesepakatan para ulama. Semua mengatakan sah. Nggak ada khilaf. Sawaan, baik karena ada apa halan au fi dhimmah, baik itu sewa menyewanya itu yang kontan saat itu juga atau fi dhimmah dalam tanggungan. Ya, saya sewakan mobil ana Serena dengan bayaran 100 dus Indomie goreng, ya, untuk jangka waktu 5 hari pemakaian. Sah nggak? Sah. Atau kalau fi dhimmah, saya serahkan baju saya ke Bang Agus untuk dicuci biar bersih nih, ya, ada 5 kilo baju saya cuci biar bersih dengan bayaran saya beliin ketoprak 5 bungkus. Boleh nggak? Boleh, ya. Paham kira-kira tuh, ya. Ngasih ketoprak itu baru cuci. Kalau cuci dulu lapar. Boleh tuh, nggak masalah itu, ya. Bi khilafi ma idza ajjara al-ardh, beda masalahnya ma idza ajjar al-ardh, masalah apabila seseorang menyewakan tanah bi ba'dhi ma yakhruju minha, dengan bayaran sebagian yang keluar dari tanah tersebut, hasil dari tanaman tersebut. Misalnya gini, Anda nyewain tanah sama Ipul. Pul menyewa tanah, iya, mana Pul? Tanam mangga. Nah, gini pula Anda sewain tanah Anda ke ente dengan bayaran setengah dari hasil panen mangga ente. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Paham ya? Nggak boleh. Ini kalau ente mau begitu, fahadhihi muzara'ah. Ini akadnya bukan ijarah, tapi akad muzara'ah. Ingat yang dulu tuh, pengajian kita bab muzara'ah atau mukhabarah atau mukhabarah. Ya, kan ada dalam bab muzara'ah dan mukhabarah tuh beda-beda. Kadang pemilik tanah nyiapin tanah, ya, sama benihnya, terus yang orang satu ini kerja, dia nanam segala macam. Ada yang modelnya anak tanah doang, benih semua ente, ada begitu. Nah, ini babnya udah lewat, ya. Kalau ente lupa, silakan buka YouTube channel, ya, dengan alamat Abdul Hafidz Ghazali, ya. Ente lihat di playlist itu banyak. Kalau jamaah tuh kadang sebagian, Ustaz saya bingung, Ustaz banyak banget ceramahnya, kajiannya. Itu kan kalau YouTube itu kan kajiannya campuran, ya. Cuma enaknya YouTube ada playlist. Nah, Anda sengaja bikin playlist tuh. Ada playlist namanya Ahbabus Sholihin. Nah, lihat di situ tuh. Ya. Kemarin jamaah Pondok Pinang, ibu-ibu, Ustaz, saya mau ikut yang kemarin saya nggak hadir itu pengajian Pondok Pinang. Gimana caranya, Ustaz? Saya bingung, Saya buka banyak banget itu pengajian, yang mana ya? Ya. Nah, antum ibu buka aja playlistnya, cari Majelis Taklim Al Istiqomah Pondok Pinang wanita. Nah, ada wanitanya. Ada yang pria juga. Bang Komar termasuk yang pria tuh, ya. Nah, itu cari di situ. Ya. Lebih memudahkan. Kalau Facebook nyampur semua dah tuh, ya. Pokoknya dia urutannya urutan hari dah tuh. Kalau YouTube bisa dilihat di playlist, jadi nyari gampang, ya. Yang penting punya kuota, ya, dan jangan lupa like, subscribe, share, and comment, gitu ya. Iklan dikit. Ya, baik. Kemudian ini nggak sah tuh kalau ijarah dengan cara begitu pembayaran. Udah, aneh sewain tanah anak, ntar bayarnya setengah dari panen pohon ente, itu nggak boleh begitu, ya. Itu babnya muzara'ah sama mukhabarah. Wa qad taqaddama hukmuhuma, dan sudah lewat hukum masalah muzara'ah dan mukhabarah alal khilaf, atas khilaf para ulama. Ulama berbeda pendapat, boleh apa enggak, ya. Itu lihat di belakang tuh, ya. Masalah baru. Idza ajjarad dabbata, apabila seseorang menyewakan ad-dabbah, kendaraan. Dabbah itu, ya, kendaraan hewan lah. Kalau kan hewan jadi kendaraan, onta, kuda, ya, himar, itu kendaraan, ya. Kalau sekarang nyewain mobil misalnya gitu, ya. Cuma ini kan masalah zaman dulu kan kendaraan itu hewan, dabbah itu hewan, ya. Dengan bayaran apa? Ala an yushbi'aha, dengan bayaran ente kasih makan sampai kenyang tuh hewanannya. Au yu'alijaha, atau ente obatin tuh luka-lukanya, penyakitnya. Anak punya kuda lapar, ente punya kuda anak, kenyangin dulu tuh, bayarannya sekenyangnya dia. Atau bayarannya tuh kuda anak lagi sakit, ente obatin tuh, sembuh ente pakai. Itu bayarannya
mengobati atau ngasih makan. Boleh nggak begini? Ini permasalahan. Au ajjarad dabbah, atau dia menyewakan au ajjarad dar, atau dia menyewakan rumah ala an yuslihaha, dengan bayaran ente benerin rumah ana. Rumahnya ada yang rusak, ada yang bocor, ada yang catnya kotor, ente sewa rumah ana boleh ya, tapi bayaran berapa? Pokoknya benerin rumah gua udah, renovasi. Boleh nggak begitu? Lam yasihha, nggak sah. Di kedua masalah ini nggak sah. Nyewain hewan ya untuk dikendarai dengan bayaran, ngasih makan dia sampai kenyang atau ngobatin penyakitnya, atau menyewakan rumah dengan bayaran memperbaiki rumah tersebut, ini nggak sah. Kenapa nggak sah? Li'annal ujrah majhulah, karena ujrohnya, bayarannya nggak jelas. Saya kalau nyewa rumah ya, kalau yang sekarang anak kerjakan nih jelas nih, yang di Legoso, Ciputat, Legoso, perumahan Pondok Hijau, Blok A1 nomor 1, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangsel, Provinsi Banten. Berarti anak udah pindah keluar kota. Jadi anak ngajar antar provinsi itu anak, dari Provinsi Banten ke Jakarta ya. Itu jelas sewanya berapa, nyewanya 41,5. Oh jelas, setahun. Nah, ini doain, lagi ngumpulin biar sehari 2 hari kejar tuh duit. Jual apa kentar ya? Nggak ada jual motor bagongan, ada jual ya, jelas tuh. Karena orang ketika menyewa udah perhitungan, oh sekian ya, oke, bisa nih kayaknya gitu. Nah sekarang kalau anak bilang lu mau nyewa rumah, Fit, iya nyewa rumah, ya udah, ini rumah kebetulan ada yang rusak-rusak, lu rapiin deh tuh rumah ya. Segimana rapinya? Ya pokoknya sampai bagus lagi dah. Itu nggak jelas. Bisa jadi perkiraan anak, paling cuma habis 10 juta nih, lumayan nih setahun 10 juta, tahu-tahu 30 juta habisnya ya, ganti reng, ganti tembok, ngecat lagi, alah ini udah ya, belum rapiin lagi, banyak amat ya kan, jadi nggak jelas ya. Atau ngasih makan hewan, nanti mau nyewa kendaraan onta anak, iya kasih makan sampai kenyang ya, hampir feeling anak paling setumpuk nih makan udah kenyang nih, 5 tumpuk, wah rugi gua ya. Ini hal begini nggak jelas. Atau ngobatin nggak tahu penyakitnya apa ya, berapa biayanya, berapa lama sembuhnya nggak tahu kita. Nah hal yang begitu tidak disahkan dalam syariat. Kenapa? Ujrohnya majhulah, bayaran nggak jelas, akhirnya nanti akan merugikan satu pihak, yang satu diuntungkan, satu dirugikan. Bisa yang nyewain untung, bisa yang nyewa untung, tergantung. Kayak tadi tuh perkiraannya yang punya rumah, saya untung nih rumah saya dirapiin gitu kan ya, tahu-tahu saya ngerapiin setengah doang ya. Kok nggak semuanya? Habis duit saya, udah habis 40 juta nggak rapi-rapi juga, mending saya cari rumah lain. Nah, kan rugi jadi dia ya. Atau yang satu untung ya, yang penting rapi kan, iya, hitung-hitung ntar pakai bahan yang murah aja deh nih, yang penting rapi udah kelihatannya, padahal mutunya nggak bagus, nah, rugi kan lagi deh. Nah masalah tuh, jadi harus jelas dari awal ya. Itu Jai ya, sama seperti nikah Jai, itu harus jelas maharnya berapa ya. Kalau mahar nggak jelas gimana Ustaz? Sama, balik ke mahar misil ya. Kalau bedanya kalau nikah mahar nggak jelas, pernikahan masih sah, karena mahar bukan rukun tapi syarat, beda ya. Kalau selama rukun terpenuhi, ada calon suami, calon istri ya, ada wali, ada 2 saksi, ijab kabul, sah. Mahar kalau disebutin tetap sah, tapi wajib bayar mahar juga. Kan tadi kan nyebutin mahar, tetap mahar, karena syarat sahnya nikah harus ada mahar. Berapa maharnya? Karena nggak disebutin, baliknya kemana? Mahar misil, mahar yang sepadan untuk perempuan tipe dia. Nah, dia ini perawan, perawan. Oke, perawan lebih sama janda, mahalan perawan Jai. Ya, jadi kalau mau nikah murah cari janda. Ya. Tapi katanya perawan itu apa, kalau istilah lagu dangdut? Kalau perawan menggoda, tapi janda lebih pengalaman gitu ya. Siapa dibikin lagu gitu ya? Ada lagu aku lupa, tapi kayak nggak begitu liriknya, nggak gitu ya. Mungkin perawan lebih menarik ya, tapi kalau janda lebih menggoda karena dia sudah berpengalaman. Fitrah mau cari janda, perawan boleh, silahkan ya.
Kalau bisa sih perawan yang belum punya anak, janda, kalau janda jangan yang belum, jangan udah punya anak, yang belum punya anak, janda kembang, yang suami meninggal, ninggalin rumah, perusahaan gitu ya. Enak itu. Nikah sama dia tuh. Gitu, ngomong jangan fitrah, aku juga mau. Nah itu kalau bedanya kalau pernikahan gitu, dia baliknya ke mahar misil. Perawan ya perawan. Nah sekarang kita lihat, dia punya kakak nggak punya adik yang udah nikah, udah kakaknya berapa dulu maharnya? 10 juta, 10 juta, samain. Ya. Kalau nggak punya kakak, nggak punya adik, maka lihat bibinya, bibi dari jalur bapak, karena nasabnya ke bapak. Bibinya berapa pun nikah maharnya, sekian, samain. Gitu ya. Tapi kalau ini nggak bisa, ya. Kalau akadnya udah salah nggak bisa, karena nggak jelas pembayarannya, ya. Dan nggak ada rujukan yang pasti. Kalau mahar itu kan pasti, cuma kalau ini nggak pasti berapanya. Nah, gimana cara Ustadz? Sekarang saya pengen nyewa kendaraan atau nyewa rumah dengan cara begini nih, biar sah. Bagaimana caranya? Wahunaka, dan di sana, ya di sana tuh di pembahasan lain, ya, atau di pendapat para ulama, thariqatun, ada satu cara li jawazihi, untuk memperbolehkan hal ini. Bagaimana caranya biar kita bisa nyewa kendaraan, bayarannya dengan cara ngasih makan, atau nyewa rumah bayaran dengan betulin rumah. Kan tadi nggak sah katanya. Ada cara biar sah. Nah, fikih itu gitu. Fikih itu kalau kita ngaji fikih, ada hilah, ada jalan keluar, solusi buat kita, bahasa kasarnya mungkin ya untuk bahasanya mempermainkan hukum, cari celah dalam hukum. Jadi kan nggak sah nih, iya nggak sah. Nah, ada caranya biar sah. Sama seperti misalnya ente mau beli emas, mau nuker emas lama dengan emas baru. Kalau orang kan salahnya ini, dia ngasih emasnya, nih Ci, nih emas saya dihitung nih berapa nih, sekian gram berapa, misalnya 5 juta. Nah ini saya mau ambil yang itu berapa tuh, 7 juta. Yaudah emas saya ambil, saya nambah 2 juta. Ini kan riba. Cara begini nggak sah. Tapi bisa caranya biar sah. Bagaimana cara biar sah? Jual dulu emas kita, laku berapa, 5 juta, ambil tuh duit, ambil dari kantong kita 2 juta, jadi 7 juta, beli emas baru. Itu sah. Tapi kalau nuker jadi riba, haram. Nah, cara begini juga sama. Ya. Ini gimana cara biar sah nih? Saya maunya begitu tuh. Ya, nyewa rumah, bayarannya benerin rumah, karena saya tukang misalnya gitu kan. Kan saya kan punya keahlian misalnya. Daripada saya mahal-mahal, kan kalau saya nukangin saya nggak usah bayar orang gitu ya. Nah, caranya gimana? Wahiyya, yaitu an yaqul, dengan cara dia berkata, ajartuka hadhihi dabbah, saya sewakan kepada Anda ya hewan ini, kendaraan hewan ini, bikada, dengan sekian. Nah, sekian berarti nyebut jumlah nih, jumlah harta. Misalnya saya sewain kuda ana nih Septian dengan bayaran 100.000. Nyebut dulu 100.000 nih, ya. Wa adzintu laka, dan saya izinkan laka bagi kamu, fi an tasrifahu, untuk membelanjakan 100.000 tadi, ya, bayaran tadi, fi ala fiha, untuk ngasih makan hewan saya, au ilajiha, atau mengobati hewan saya. Nah, jadi kan sama aja intinya. Ya. Intinya hewannya kenyang, hewannya sembuh, ente bisa pakai kan gitu kan. Cuma harus jelas dulu ujrohnya. Nih ente nyewa kuda anak Septian, iya Ustaz. Berapa Ustaz? Buat berapa lama? 3 hari. Cepet. 100.000. Ya. Ini duitnya anak terima. Nah, ini duit saya ente pakai buat kasih makan tuh. Ya, kasih makan kuda anak, atau ngobatin luka-luka kuda anak dengan uang 100.000 tadi. Boleh nggak? Boleh. Karena pembayarannya udah jelas, 100.000, ya. Atau kalau masalah rumah, ajartuka, au yaqul, atau dia berkata, ajartuka, saya sewakan kepada Anda ad-daro, rumah, bikada, dengan sekian. Saya sewain rumah Anda 10 juta setahun misalnya. Wa adzintu laka, dan saya izinkan laka bagi kamu, fi islahiha, untuk ngebenerin rumah saya. Rapiin dah tuh rumah saya. Wa ta'khudhu kulfatal islah, dan kamu boleh mengambil ya pengeluaran untuk perbaikan ini, minat ujurah, dari pembayaran tadi. Nah, Septian nyewa rumah sama anak 10 juta setahun. Anda bilang Septian setahun ini dipakai ya, dan anak izinkan ente untuk ngebenerin rumah anak. Terus dari mana Ustaz duitnya? Ya duitnya ente 10 juta mana? Ini. Kasih ente lagi. Beneran tuh rumah. Nah, caranya begitu. Jadi tetap bayar dulu, tapi duitnya ntar dikembaliin lagi. Kan lebih enak begitu. Intinya sama-sama aja.
Septian, kalau akad yang tadi nggak sah, tetap ngebenerin rumah juga tapi nggak sah. Yang ini benerin rumah juga tapi sah, dan bayarannya sama-sama jelas. Septian jelas ngeluarin 10 juta, saya juga jelas dapat rumah yang rapi. Seharga 10 juta, gitu maksudnya. Kira-kira. Jadi nggak ada pihak yang dirugiin. Nah, itu pentingnya syariat begitu. Ya. Jadi kadang ada cara bagaimana yang tadinya nggak boleh jadi boleh, gitu ya. Nah, itu ntar kesepakatan lagi. Nanti tinggal bilang sama anak, Ustaz, ini 10 juta udah habis, Ustaz. Ternyata banyak yang rusak. Anak kan perjanjian 10 juta doang nih. Nah, kalau antum mau lanjutin ya nambah lagi duitnya. Jadi anak ngasih duit ente ngerjain misalnya, ente tukang misalnya. Ya, atau Ustaz nyari tukang sendiri. Karena kan saya dealnya 10 juta gitu. Itu boleh gitu. Ya. Anak nggak boleh maksa. Anak nggak mau tahu. Pokoknya sampai rapi aja. Kan nggak bisa begitu. Kasihan orang dirugiin. Paham ya? Ya. Kalau orang nyewa rumah, tempatnya terus ada kerusakan, ya, ada kerusakan, apakah itu ditanggung sama penyewa atau yang punya rumah? Nah, ini jadi pertanyaan. Yai, waalaikumsalam, lagi taklim Yai. Tuh, lagi ada jamaah tuh. Anak sopo? Guru kita. Oh, ya Allah, koncoku kabeh. Nang ndi iki Jombang ta? Ini Pak Rahmawan. Iya. Honda. Masya Allah, ya. Duduk, orang biasa wae. Duduk Yai kondang. Ye. Masya Allah. Jadi kiai semua ini. Gimana, sehat kabar? Iya. Alhamdulillah baik. Antum sehat? Ya kapan-kapan ke Denanyar aja sih. Nggih, insyaallah. Nek waktunya pas. Sampai tadi manggone tadi. Nang di manggone? Gimana? Denanyar. Ini sekarang di Denanyar dong. Enggak. Tapi aku Bendino nanti. di rumah. Ngawi. Oh, Ngawi. Kila dolan nang Denanyar iki. Iya ini. Pak Bukhari tadi loh. Iya. Mujiono. Masya Allah. Sukses kabeh iki. Waduh. Ahlan. Bekasi mana? Hah? Bekasi mana sampean? Saya Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan mana? Kinere. Fatmawati. Jantung. Bukan Pawati, wah, dalanganku. Monggo. Aku kemarin Mampir. Tapi mau pindah. Salah. Mau pindah ke Ciputat. Oh, mau ke Ciputat? Iya. Pindah ke Ciputat. Legoso, cedake Uin gitu loh. Ora ta? Oh, itu kan arah Lenteng Agung tuh. Duduk itu arah Uin. Pasar Ciputat. Oh, arah Uin. Iya. Fadol yang mampir. Aku kemarin 4 hari di Maharaja. Piye? Tendean, aku kemarin 4 hari di Maharaja. Oh, Tendean. dekat dong. Dekat itu Jakarta Selatan itu. Ya, Jakarta Selatan. Pokoknya mampir kalau ke Jakarta mampir ya. Kontek-kontekan. Iya. Tanam buat jamaah. Iya, nih. Ini jamaah lagi pada ngeliatin tuh. Ustaz tuh ngomong Jawa. Merangkap Ustaz, merangkap apa mana? Dulu. Jamaah enak melukai. Ora Siti loh. Mampiro wong ora akeh. Pembahasan. Ya pembahasannya fikih iki. Pembahasan Declander. Halo. Halo. Yo. Ya. Pak, pembahasan Declander. Masih Ingat. Sekarang sudah jadi kiai besar. Doain Pak, doain. Lain kali main, bentar ya. Insyaallah. Lain kali. Pengen doain biar ada rezekinya. Temu yang sekarang sudah jadi orang-orang top ini. Masya Allah. Berkat sampean juga ini, berkat jenengan doanya. Doain. Fadol kalau ke Jakarta mampir. Insya Allah. Nggih. Ya. Ini tadi Iya. ada Pak Mujiono. Nggih. Pak Mujiono. Matur suwun nggih, bisa telepon. Terima kasih banyak. Nggih, sami-sami. Berjuang untuk umat.
Nggih sami-sami. Salam karo kanca-kanca ya. Sama-sama. Terus kita selalu mendoakan. Amin. Mendoakan ini. Matur suwun. Sukses semua. Monggo salam warahmatullahi monggo. Waduh, dari Jombang dia nanya. Jadi ada bahasa Jawa. Baik. Jadi pertanyaan tadi, Bang Agus, bagaimana tuh kalau ada kerusakan? Kita nyewa atau rumah rusak, siapa yang nanggung? Itu jawabannya berikutnya ini. Ya, ada antar. Baik, sampai sini kita lanjut lagi. Kama qala sahibus Safwatus Zubat, sebagaimana dikatakan pengarang kitab Safwatus Zubat, wal ardu in ajaraha bi mat'ami aw ghairihi sahhat walau fi dhimami la syarti juz'in ulima min rai'ihi li zari'in wala bi qadri shib'ihi. Wal ardu in ajaraha, dan tanah apabila dia sewakan tanah tersebut bi mat'ami dengan bayaran makanan, au ghairihi atau selain makanan, enggak harus makanan, duit, makanan, atau Ustaz saya nyewa motor antum saya bayar pakai misalnya apa kalau bukan makanan? Bensin bisa bensin 1 galon, atau saya bayar dengan mainan Ustaz buat anak antum. Boleh juga, terserah, apa aja boleh. Ya, atau saya bayar pakai perempuan Ustaz, nggak boleh perempuan. Itu harus nikah ya. Enggak, nih anak cariin santri anak yang cakep buat antum. Enggak. Udah punya yang cakep, udah satu aja. Ya. Ini live ya, yang sembarangan. Au ghairihi, atau selain makanan boleh, sahhat maka hukumnya sah. Walau fi dhimami, walaupun sewa menyewa itu dalam hal yang zimam, ditugaskan ya, di tanggungan seseorang. Tadi itu minta tolong cuciin, minta tolong jahitin, itu namanya tanggungan seseorang, bukan benda ya. La syarti juz'in ulima min ra'ihi, tidak la syarti, tidak sah syarti juz'in, syarat mendapat bagian ulima yang diketahui min ra'ihi, dari buah yang dihasilkan. Enggak boleh itu tadi tuh nyewa tanah ya, bayarannya antar panennya setengah buat tanah ya, enggak boleh begitu ya, enggak jelas. Setengah kalau lagi banyak, kalau dikit ya kan, ya kok segini dong, habis pada ini mati tanamannya, rugi dong ya. Lizari'in, bagi orang yang menanam tanaman. Wala biqadri shib'ihi, dan juga tidak sah sewa menyewa dengan ukuran kenyangnya hewan yang kita sewakan ya. Bikin kenyang, berapa banyak makannya, maksud terserah pokoknya sampai kenyang aja ya, kan nggak jelas ya, nggak berhenti makan tentunya ya, rugi kita. Nah sekarang permasalahan yang Mang Agus tanya, wajibul muajir, kewajiban orang yang menyewa, ai al malik, pemilik benda yang disewakan. Tujaha ma yu'ajjiruhu, itu diarahkan ke sesuatu yang dia sewakan. Kewajibannya apa? Kalau orang memiliki benda, rumah, mobil disewain, kewajiban saya sebagai pemilik apa? Ya, kalau ente kan pakai doang, ente mah pakai, silakan. Cuma apa kewajiban anda? Bagaimana kalau rusak? Ya, nah ini pertanyaannya. Imaratul ain, ya, untuk memakmurkan benda, ya, perawatan benda, ada rumah, awis sayyarah, atau mobil, ya. Min islahi sibaka, termasuk dari misalnya perawatan untuk memperbaiki jendela rusak ya, au kahroba, atau listrik konslet ya, au mekanika, atau mesin ya, mesin yang ada di situ, nyewain mesin rusak, itu siapa yang benerin? Yang bertanggung jawab adalah pemilik benda ya. Genteng bocor, pemilik benda, kecuali sang penyewa memakai dengan ceroboh. Misalnya keran kan tinggal putar doang, itu mah normal, pemakaian normal, nggak ceroboh ya. Tiba-tiba baru pakai sebulan 2 bulan udah dol ya. Sebenarnya ini wajib siapa yang ganti? Yang punya benda, punya rumah. Bu, Pak, maaf Pak, ini kerannya kok rusak ya? Oh, saya baru ganti baru ya, tapi saya pakai juga biasa aja. Nah itu siapa kewajiban? Kalau terjadi perdebatan gini, yang wajib ganti yang punya rumah. Cuma sih biasanya orang nggak mau pusing ya, udah saya ganti dah, saya beliin, biasanya begitu. Cuma sebenarnya nggak wajib bagi dia. Yang wajib yang punya rumah, kecuali gimana bisa rusak Pak? Saya kesal banget lah sama anak saya, ya, saya gotok aja tuh, kayak palu, ya rusak, yang ganti kalau gitu. Kan saya ngasih baik, ya. Atau genteng bocor, kenapa bocor? Ya nggak tahu, orang tiba-tiba hujan, tahu-tahu bocor, gitu kan? Berarti ente ganti punya rumah. Kecuali kenapa bocor? Saya sambit. Sal banget, ada kucing, ada tikus, itu sampai itu bocor, bolong, ya, ente ganti, ya, kira-kira. Tapi kewajiban aslinya yang pemilik gitu, ya. Kalau kita makainya nggak ceroboh, ya, pemilik. Cuma kalau kayak bohlam, ya, itu sebenarnya pemilik juga, ya.
Cuma kan ya lampu ya milik. Cuma kalau biasanya kalau udah putus ya kita beli sendiri ya. Karena kan dia emang ngasihnya itu ya seharga bohlamnya itu udah selesai ya. Yang ampas itu kalau baru seminggu putus. baru apaan seminggu putus. Sisa yang kemarin itu mah. Nah sekarang alhamdulillah list bohlam itu ada yang bertahan lama 2 tahun ya. Jadi lebih irit lah. Saya kalau beli bohlam itu ya di nggak boleh nyebutin tempat ya. Es Hardware maksudnya. Kan bisa iklan gitu nggak boleh nyebutin ya. Es Hardware itu saya beli bohlam itu garansi 2 tahun. Itu saya buktiin tuh. Kan dicap sama dia tanggalnya tuh. Gitu kok belum 2 tahun putus, bawa ke sana diganti baru sama dia. Pak, ini belum 2 tahun. Berapa lama? Setahun 10 bulan, ganti baru sama dia. Tapi yang kedua nggak garansi 2 tahun lagi, Pak. Enggak sih, terus-terusan putusnya. Ya, ganti baru beneran. Jadi enak tuh bohlam begitu. Zaman dulu kan nggak ada zaman dulu. Ya, sekarang udah enak. Jadi saya berharap hampir 2 tahun putus, nah saya nggak kasih bawa tuh. Ya, 1 box isi 5 ya kan, 5 bawa, putus semua nih, ya tinggal sebulan ganti baru, enak. Ya, jadi kan dia berarti kan nggak sesuai target, berarti 2 tahun dibilang gitu, jadi enaknya gitu. Jadi sebenarnya kewajiban siapa? Pemilik rumah Bang Agus, ya, itu. Bang Agus rumah sendiri kan, sekarang? Rumah mertua, udah bagi-bagi di pondok mertua indah, ya, nggak enak nggak indah nyatanya. Yang kedua, taslimul ain, menyerahkan benda, kewajibannya ente benerin, merapikan benda barang-barangnya nih, rumahnya. Misalnya mau nyewa, ya saya mau nyewa nih, tempat saya nyewa ini orang masya Allah baik dah. Ya. Apa aja ini yang perlu gitu, saya rapiin dulu, cat dulu, ya dirapiin pintu-pintunya, yang bener gitu. Jadi begitu kita masuk, bener semua tuh barang, gitu ya. Itu kewajiban pemilik, ya. Kemudian setelah memperbaiki, taslimul ain, menyerahkan benda tersebut, ya diserahin salihan lil isti'mal, yang patut untuk digunakan. Jadi waktu nyerahin benda yang kita sewakan itu benda patut layak dipergunakan, ya. Jangan nyewain rumah bocor-bocor, ya, pintunya hancur, jendela pecah. Ya saya mau nyewain begini Pak, kalau mau silakan, ya siapa yang mau ya begitu, ya Bapak silakan aja kalau mau, ya. Saya nggak bisa benerin. Ya, kalau mau saya mau nyewa benerin dulu. Karena kalau begini saya nggak patut, nggak layak saya tempati. Rumahnya pintunya nggak ada pintunya, ntar maling masuk. Ya nggak bisa gini. Ya kita nyewain benda yang layak untuk dipergunakan. Jadi ya, gimana maksudnya? Fayukhli ma biddar minal mu'anna. Maksudnya juga selain udah dirapiin, dia wajib mengosongkan sesuatu yang ada di rumah minal mu'an awil asas, benda-benda perabotan, kosongin. Kecuali memang sewanya itu full furnish, kan ada itu sekarang tuh model gitu, full furnish. Jadi penuh dengan perabotan. Kita tinggal masuk bawa baju aja udah, sama bawa badan, nggak usah mikirin bangku, kasur, nggak usah, udah masuk aja udah situ. Istri saya punya temen nyewa di Bintaro begitu tuh, yang full furnish. Jadi tinggal bawa baju aja udah. Mesin cuci, kulkas sudah ada semua, kita tinggal pakai doang. Nah, itu silakan. Karena memang akad sewanya dengan perabotan. Cuma kalau nggak sewanya nggak ada perabotan, maka pemilik rumah wajib ngangkat tuh perabotan. Kalau misalnya saya nggak demen, aduh Pak, kok ada kasur nih? Ya itu kasur saya, kalau mau pakai. Enggak, saya nggak demen kasur bekas, saya maunya kasur saya sendiri. Oh enggak, taruh situ aja. Ya saya nggak mau. Ya, gimana kalau debat begini? Maka pemilik rumah wajib mengosongkan itu. Saya mau pakai barang saya sendiri Pak. Kan orang beda-beda kan. Ada yang ada barang orang, oh terima kasih saya jadi bisa pakai, ada yang begitu. Ada yang enggak, jijik saya bawa bekas orang, kan ada yang begitu. Enggak steril gitu ya. Lagi bekas-bekas gini, saya nggak mau nih, lagi corona nih, takut nular-nular ya. Bekas pakai orang gitu ya. Ada begitu. Nah, jadi tergantung akad. Kalau akadnya tidak dengan perabotan, maka wajib dikosongkan. Au ayyi ashfin, atau barang-barang apapun ya yang sekiranya penyewa itu nggak mau ada di situ. Saya punya kosong Pak, ya. Ya saya tempat rumah saya penuh, saya taruh mana ini mesin cuci saya? Ya, saya nggak mau tahu mau taruh di mana. Pokoknya saya nggak mau ada mesin cuci di sini. Saya punya mesin cuci sendiri. Saya mau pakai AC saya sendiri gitu. Ya, nggak mau bekas orang silakan. Ya. Kayak yang mau saya tempatin tuh tiap kamar ada AC. Saya cek. Ya. Yang kamar utama dingin, yang kamar satu kurang dingin, yang ini sedang. Saya bilang Bu, ini yang kamar yang ini
saya ganti ya AC-nya gitu kan. Oh kenapa Pak Ustadz? Kayak kurang dingin Bu, ya saya mau cabut aja dengan bantuan teman saya Bang Sadan besok ya. AC-nya oh ya udah nggak apa-apa, tapi yang kamar utama jangan ya, baru. Oh iya kamar utama jangan, saya coba dingin itu. Oke lah itu. Oh iya, yang nggak dingin aja Bu ya. Jadi yang omongnya dulu dari awal gitu, lebih enak begitu ya. Ya, kalau kita nyewa tempat full furnish dengan perabotan yang lengkap, itu gimana? Kita ketika keluar atau rusak, bisa keluar atau sudah selesai sewa, yang rusak wajib kita ganti karena kita nerimanya bagus. Kecuali waktu kita terima udah rusak, lain cerita. Ini bagus kok. Pas begitu pulang kulkasnya mati. Kenapa ini? Nggak tahu, saya nggak tahu-tahuan. Ya, nggak bisa, ente tanggung jawab. Ya, harus dirapiin. Jadi masuk rapi, keluar rapi. Gitu. Ya, sama seperti kita di hotel kan gitu. Cuma bedanya nggak ngerapin kasur aja, cuma benda-bendanya harus ada. Kecuali ada barang-barang yang boleh kita bawa, selain cerita. Atau rusak juga nggak apa-apa. Misalnya kalau di hotel itu kayak ada pensil, ya, notebook itu boleh dibawa, sendal boleh dibawa. Saya tanya tuh sama ini boleh? Oh ini boleh Pak, ini ada yang boleh ada enggak? Misalnya TV nggak boleh dibawa. Bawa TV pulang kata yang OB mana TV-nya? Nggak ada TV-nya. Telepon munyain katanya nggak boleh. Jadi apa? Coklat itu biasa bayar itu ya, itu kayak kecuali welcome drink, minuman selamat datang air putih biasa itu gratis ya. Cuma kalau coklat yang ada di kulkas ya, di cooler itu ada coklat itu berbayar dan itu mahal Dik, jangan coba-coba Dik, beneran Dik. Ente beli teh botol 5.000, teh kotak 5.000 itu bisa 15.000 20.000 Dik, padahal dia juga rasanya. Anak kalau kan anak-anak ya ada coklat gitu, begitu masuk hotel kan sering dijaga hotel itu, wah coklat, jangan pindahin ke atas. Jangan nggak boleh diambil ya. Kalau mau beli jajan di Alfa, jajan di warung lebih murah, rugi ngapain dia juga kena pajak apalah, pajak gedean pajaknya dibagi. Minibar benar istilahnya, sampai sebutannya minibar. Itu bukan gratis Dik ya. Bukan gratis, bayar tuh Dik ya, belum dihitung gitu. Jelas kira-kira? Ada lagi mau nanya? Hah? Apa? Fasilitas? Iya, telepon juga kalau kita telepon keluar bayar, ada hitungan itu. Kecuali antar kamar atau ya resepsionis, OB ya, itu gratis. Cuma kalau Bu, maaf tolong sambungin saya ke nomor ini ya, bayar itu tuh. Ada pulsanya itu ntar tuh. Oh, Dian Mahri ya. Iya, pakai telepon di hotel kena cas. Oh, pokoknya selain di lingkungan hotel kena cas, mau telepon ke rumah atau apalagi keluar negeri itu ada casnya, itu dan lebih mahal bayar dibanding yang kita pakai misalnya Telkom gitu ya, lebih mahal dia itu. Iya, telepon rumah ada tuh ya. Bener. Dia nggak tahu bayar. Bayar. Ya, itu berarti orang itu dia nggak pernah ke hotel, atau ke hotel nggak pernah nanya. Iya. Jangan ya. Iya, kalau nggak tahu, ntar bayar kaget loh. Hah? Segitu? Biasanya kadang ada tulisannya minibar tuh, ada tulisannya coklat ini sekian. Dia kita lihat, oh mahal banget ya, nanti enggak dah. Iya. Itu bukan orang kaya. Orang kaya baru tahu, kalau orang susah udah mau pakai aja. Kenapa mau lu tadi? Tadi yang bayarnya dari renovasi rumah. Tadi kan 10 juta. Jadi biasanya lewat. Yeah. Ada buat sewa berikutnya aja ditambahin. Ditambahin. Nah, itu kan belum masuk nih. Itu gimana Sat?
Nah, jadi kayak misalnya tadi sewa 10 juta per tahun dan 10 juta itu anak kasih ente untuk benerin rumah ya. Ternyata renovasinya 20 juta misalnya. Itu gimana Ustaz? Udah dah buat tahun depan aja. Paling Ustaz ya dibikin akad baru. Ya, dibikin akad baru dulu. Jangan main lanjut-lanjutnya kan nggak termasuk akad yang ini. Nah, dan ntar akad baru saya sewakan lagi rumah saya untuk tahun ini, bisa tahun depan ya dengan bayaran 10 juta. Nah, terus 10 juta kasih ente juga buat renovasi rumah. Jadi dia nggak boleh nyampur sama akad pertama karena akad pertama cuma 10 juta. Ini kan 20 juta berarti akad baru lagi. Dan akad baru itu nggak harus nunggu selesai akad pertama, enggak. Ente nyewa setahun. Begitu setengah tahun nyamar kayak di sini nih. Gue nambah lagi deh, boleh nggak? Boleh. Akad baru lagi, jadi nambah lagi, kontrak baru lagi. Gitu, paham? Kalau ada apa-apa Ada apa-apa maksudnya? ada yang meninggal atau apa gitu. Nah, kalau ada yang meninggal, oh berarti ente kemarin kagak masuk. Ya, Iya maaf. maaf, ya saya maafin. Ya, cuma pertanyaan itu, ya, pertanyaan itu di pengajian kemarin itu. Kalau meninggal, oh iya Zudi yang masuk. Ini Zudi sekarang enggak ya? Oh gantian nanti selang-seling ya. Iya sip-sipan jangan lupa. Kalau Zudi masuk teh enggak. Itu pertanyaan di pengajian kemarin mau. Jadi kalau ada yang meninggal salah satu pihak, baik penyewa atau yang menyewa, maka akad tetap berjalan dan diteruskan di ahli waris. Ahli warisnya. Masuk mana? Hah? Nggak masuk, gue nggak pernah nanya. Serba salah, gue bilang masuk, gue lupa. Gue bilang nggak masuk. Ingat kan? Nah itu, jadi tetap berjalan. Misalnya ente nyewa sama anak setahun rumah, anak sewain. Tahu-tahu ente setengah tahun ente meninggal, maka yang lanjutin anak ente, istri ente. Yang anak nggak boleh ngusir. Bapaknya lu meninggal, nggak bisa, masih haknya dia, masih ada waktu gitu ya. Begitupun anak, kalau anak yang meninggal, nanti bilang udah anak. Balikin di tanah, ya bapaknya meninggal nggak bisa, udah terjadi akadnya, sampai selesai. Kira-kira. Ya. Dan juga kadang gini, ntar ada pembahasan di sini ada nggak ya? Insya Allah lanjutin besok aja. Berarti misalnya kita nyewa tempat, ya, kayak misalnya ruko, ada garasi parkiran, itu terkadang penyewa itu dia nyewain lagi, ya kan gitu kan, untuk memasukkan dia. Nyewain buat orang jualan misalnya, boleh nggak tuh gitu? Boleh sebenarnya, nggak masalah, kan udah punya dia dalam hal mengambil manfaat. Nah, daripada saya malam kosong nggak ada pemasukan, ya kan? Saya sewain aja lagi, malam doang kok buat jualan, terus pagi saya buka toko gitu, boleh nggak masalah. Ya. Dan pemilik lahan nggak boleh marah-marah, udah sewain lagi, kan udah hak saya segini, saya terserah saya mau apain manfaatnya gitu. Nah, nggak boleh ngelarang-larang. Ya. Jelas kira-kira. Nah, kebanyakan kejadian ya yang minta duit yang punya lahan, salah sebenarnya itu. Yang kecuali misalnya yang punya lahan bilang nih, Pak ini kan malam kosong, saya mau nyewain lagi ya untuk malam, misalnya gitu. Ya kalau yang punya lahan yang nyewa ngizinin boleh, kalau tapi enggak saya nggak mau, terkotor kan buat saya warung saya ntar bukan puas gorengan atau segala macam minyak, enggak tenang aja, enggak saya nggak boleh tuh yang punya lahan marah-marah, oh tanah gue lu ngatur, kan saya udah nyewa. Terserah saya lah. Hatta misalnya kita nyewa ruko buat apa Pak? Buat dagang. Tapi ternyata kita nggak isi itu setahun, ngosong aja. Iya nggak usah marah-marah. Terserah saya lah. Saya mau dagang, mau kagak terserah saya. Bunda lu pernah nyewa nih di depan nih rumah encingnya satu kamar tuh ya, sekarang jadi untuk vitalitas pria itu. Itu pernah disewa sama Bunda, misalnya mau buka butik. Sebulan bayar nih, nggak pernah diisi. Ya, naruh barang dong situ, nggak sempet jualan, udah kosong habis udah bisa jualan deh, balik, nggak masalah, yang penting mah yang punya lahan tahu ya dibayar, selesai, gitu ya. Cuma ya hati-hati kita kalau menyewakan lahan atau rumah atau apa kos-kosan atau apapun, ya ini bikin peraturan yang jelas, khususnya masalah perbuatan maksiat seseorang, kan kita nggak tahu, ya ada orang nyari kos-kosan yang penting bebas gitu. Mau bawa perempuan, mau bawa laki masuk, bebas-bebasin aja, jangan tuh. Ya, kalau mau gitu Ustaz, susah nyari, kata siapa susah? Enggak. Daripada kita punya duit, tapi tempat kita dipakai maksiat, buat apa? Enggak berkah. Gitu ya. Yang penting cari keberkahan, gitu ya. Setahun.
Ya, kalau ada orang nyewa setahun, tiba-tiba baru 8 bulan dia pindah rumah, ya, belum sampai masanya habis. Nah, apakah pemilik rumah itu berhak nyewain ke orang lain lagi? Nggak boleh. Itu haknya yang penyewa yang pertama sampai setahun. Dia mau kosongin ke, mau disurang tepatin ke, ya terserah. Yang penting setahun. Dan dalam setahun itu kita nggak boleh tasarruf. Ya, dia kan bapak juga nggak ngisi juga kan? Ya saya sewain lagi, nggak bisa pak. Saya mau naruh barang saya di situ, misalkan bisa aja gitu. Saya naruh barang situ, saya tinggal di tempat lain, misalnya bisa juga. Ya. Oh, kalau dapat izin masih silakan. Tapi kalau nggak dapat izin nggak boleh. Walaupun kosong nggak boleh. Ntar dia bisa bilang ya daripada bapak nyewain saya nyewain. Kan saya masih ada jatah 1,5 tahun, kan lumayan pas saya dapat duit gitu. Boleh nggak boleh? Jadi kita nyewa bukan berarti kita harus pakai. Ya, kita nyewain orang lain juga boleh. Kan sekarang banyak begitu orang. Ya, nyewa sesuatu terus dipecah-pecah semua dia malah dapat duit, banyakan yang nyewa malah. Ya, nyewa kos-kosan nih 20 pintu, berapa nih setahun saya menyewa? Dia nyewa 20 pintu tuh. Misalnya satu pintu setahunnya 10 juta kali 20, 200 juta, saya sewa 200 juta. Ya kan? Dia udah hitung-hitungan itu. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya lahan. Itu kos-kosan yang tadi dia sewa setahun 10 juta, di kos-kosin sama dia setahun 15 juta. Nah, untung dia. Kali 20 pintu, wah 100 juta untung, bayar 200 dapat 300 untung. Boleh nggak gitu? Boleh, nggak masalah. Dan itu banyak dikerjain orang begitu. Saya nggak punya apa-apa, cuma pinter. Caranya gitu, ya, ambil yang murah, ya, terus sewain lagi sama dia. Untung dia. Boleh kalau punya duit. Kan modal dulu, kalau nggak punya, gimana modalnya? Jelas kira-kira ya? Ada lagi? Cukup ya? Ini udah 9:30, kita tutup kajian kita. Insya Allah minggu depan, Ana nunggu kabar aja untuk minggu depan. Antum silahkan musyawarahin di grup sobat, ya, yang belum nomornya belum ada, dimasukin aja ke grup WA itu. Terus udah gitu diomongin dah tuh, gimana, apa keputusannya gimana? Ya, apa mau di masjid terus, silakan, Anda ngikut aja. Mau di rumah Taufan terus, udah siap, silakan. Mau juga di tempat Jaya, cuma masalah tadi nggak ada atapnya lapangan, silakan. Ya. Mau selang-seling, silakan. Nanti rembukan dah tuh. Terserah caranya gimana. Bang Agus bilang tadi voting, ya, mau voting silakan. Ya. Pokoknya insya Allah sehari atau 2 hari sebelum minggu depan udah ada kepastian di mana. Karena anak ini antar provinsi ada jauh, jadi ya harus jelas. Kita Jaya. Lewat pakai bis malam Jaya, Banten ya. Anjir pondok cabe tuh. Enggak, kesannya biar keren tuh Jaya, dulu Banten kan Jaya kita, ya. Helikopter ada. Helikopter. Di belakang rumah. Baik, kalau ada pertanyaan, Askur. Apa ya, lupa. Gimana ulangin? Ya. Ada nggak, Kur? Soalnya kemarin lagi repot pindahan tuh. Tanda taubat ya. Masalah tulisannya ya muqallibal qulub itu ya. Sudah. Masalah taubat apa Ustaz, tanda-tanda taubat seseorang itu diterima apa tandanya kalau diterima taubatnya? Bahkan udah taubat, bahkan taubatan nasuha, tapi selang berapa lama masih balik bandel lagi. Boleh nggak Ustaz? Taubat karena terpaksa atau karena ada hal lain yang membuat dia harus berjanji melakukan taubat. Dalam hal ini jadi terkesan menjalannya karena ada desakan gak ikhlas. Ini ya. Kalau tanda-tanda taubat diterima bagaimana tuh di kitab Nasuhul Ibad ya. Ada jawaban dari seorang ulama tanda orang yang taubatnya diterima. Nanti coba dah anak cek lagi ya, takut ada 7 kalau nggak situ, berapa ya? Coba ntar anak cek lagi. Jadi atau 6. Jadi orang taubat diterima apa enggak? Yang intinya sih kalau diterima apa enggak, intinya walaupun enggak detail itu ya, intinya dia akan berubah ke arah yang lebih baik. Itu kalau taubat diterima. Ya. Kalau taubat tidak diterima, taubat tapi habis itu nggak ada perbaikan pada dirinya. Ya. Pertama nggak sholat, terus dia pas ngaji, dosa nggak sholat, nggak sholat dah. Habis itu nggak sholat lagi berarti, ya nggak diterima sama Allah tuh. Ya, kan banyak orang begitu. Pulang haji, pulang umrah, tetap aja nggak sholat. Sholatnya sholat doang. Ada yang begitu banyak tuh. Ya, titelnya udah haji, ya, umrah, tapi ibadah kagak. Apa gunanya umrah sama haji apa? Buang-buang duit doang ente.
Ya, mungkin hasil duitnya juga nggak halal kali untuk umroh. Ya, itu yang pertama. Nanti untuk lebih detail saya lihat dulu. Kemudian kalau sudah tobatan nasuha, tapi dia balik lagi bandel lagi. Ini gimana Ustaz? Ya tobat lagi. Ya, pokoknya pertama kita udah niat banget nih, tapi tiba-tiba karena lingkungan, karena kondisi itu begitu lagi. Kan orang banyak begitu. Teman Ana di Yaman tuh banyak yang berhenti ngerokok. Di Rubat kan dilarang ngerokok. Berhenti tuh bisa ngerokok bertahun-tahun nggak ngerokok. Nyampe di rumah ketemu Ana di Indonesia, lu kok ngerokok lagi? Ya gimana Fit, temen pada ngerokok semua. Ya nggak enak juga. Ya akhirnya berubah gara-gara lingkungan. Ya, jadi kalau tobat seandainya udah benar-benar ya bukan main-main waktu tobat tuh, tahu-tahu karena kondisi, karena lingkungan, akhirnya dia maksiat lagi, tobat lagi. Nah, makanya orang kalau tobat itu ya cari kondisi lingkungan yang bisa ngebantu tobatnya dia. Seperti cerita Rasulullah tuh ya, orang yang pengen tobat ya, akhirnya kata Rasulullah di cerita itu orang itu disuruh pindah, disuruh hijrah. Wah, kalau di sini nih nggak benar dah Ustaz, saya mau tobat dari narkoba, semua pakai narkoba Ustaz, saya tawarin mulu. Malah yang ada saya juga dikerjain, ya, diincer sama polisi gitu. Nih pindah aja. Gitu. Jadi hijrah itu salah satu cara untuk kita nyari menjadi hal ya, jadi orang yang lebih baik. Ya. Itulah yang saya lakukan, hijrah ke Legoso. Ya. Paham kira-kira? Supaya lebih lego, ya, lebih lego. Ya. Lega, perasaan lega. Baik, kemudian boleh nggak Ustaz taubat terpaksa? Ya, sebenarnya taubat nggak usah terpaksa, ya, jangan terpaksa, karena dia harus dipaksa atau harus janji. Ente awas ya, selingkuh lagi awas bang. Iya. Kalau ketahuan saya sunat kan, iya. Taubat itu nggak taubat beneran namanya. Taubat itu dari hati, nggak ada perasaan terpaksa sama sekali. Emang pengen. Kalau terpaksa ya bukan taubat namanya. Ya, sumpahnya malah kalau dia pakai nama Allah, berani pakai nama Allah, bohong tapi di hati kagak begitu, jadi dosa malah. Bukan taubat benar, jadi malah dosa, tambah dosa. Itu ya. Ini nggak boleh tuh begitu. Ya, kalau mau taubat ya karena Allah, nggak ada dorong sama siapapun. Cuma mungkin terkadang bukan terpaksa ya, terkadang karena nasihat seseorang. Tadi awalnya dia nggak mau taubat, cuma kadang dengar, ya Allah Ustaz, anda dengar antum yang tadi nggak benar jadi mau berubah. Nah itu bukan terpaksa, karena masukan ya, karena motivasi dari seseorang, boleh tuh. Kemarin anak khutbah di Blok S, ya, turun khutbah, selesai khutbah dia ada orang nemuin dia karena pakai imamah, dia panggil Habib. Assalamualaikum Habib. Wah, waalaikumsalam. Ya Allah Habib, anak nangis dari khutbah. Enak banget. Udah mudah-mudahan antum sehat panjang umur dah. Ya bisa manfaat. Makasih. Doain ya. Kadang gitu kita nggak, padahal menurut kita biasa-biasa aja gitu ya. Cuma mungkin Allah saat itu nyampe kali ke pikiran dia, ke hatinya dia, tersentuh lah perasaannya gitu. Taubat, kan bisa jadi begitu. Dan itu nggak terpaksa taubatnya. Ya. Ya memang Allah kasih hidayah saat itu. Gitu, ya. Jadi taubat jangan terpaksa. Ya. Ada lagi? Cukup? Nah ini malam ini kayaknya ada menu makanan, jadi jangan dandan pulang, dan saya yakin sih insya Allah pulang ya. Ada menu makanan lagi dipanasin ya. Ada selamatan apa katanya Bang Dan? Anak? Mila, siapa namanya? Reza? Raida? Anissa Mufida. Kita doain ya binti Sahdan, mudah-mudahan lagi mondok ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak yang salihah. Dia sedang di pesantren, mudah-mudahan Allah jadikan pulang bawa ilmu yang manfaat, bisa manfaat buat orang banyak, bisa ya menjadi wanita yang muti'ah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah, bakti sama orang tua, manfaat buat orang banyak. Dan kita doain juga anak kita yang udah pada punya anak nih, anaknya ngikut tuh, anaknya Septian, anaknya Agus, anak saya, anak kita semua yang pada punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan dzurriyyah yang salihin dan salihat. Ya, lagi lain. Doanya tuh untuk anak Sahdan ya. Iya tadi. 6 tahun. Ya makanya tadi untuk anak Sahdan yang lagi ulang tahun, mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, diberkahi segala urusannya ya. Apa yang dicita-citakan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي. حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وقبلنا ما لنا غيرك. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. اللهم يا ربنا cukupkanlah lu berkanlah beras banyak duit banyak buat ngaji pergi haji barakahnya Nabi wali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله برحمة عاجلة يا الله بها يا الله يا الله برحمة واسعة يا الله بها يا الله بها يا الله بغفران الذنوب يا الله بها يا الله بها يا الله بستار العيوب يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة
القبول يا الله بها يا الله يا الله بعود السالمين يا الله بها يا الله بها بفضل رب العالمين يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة عند الممات. رب انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.